Pernahkah kalian membayangkan, niat hati hanya ingin mencari pekerjaan kasar demi sesuap nasi, namun takdir justru membawa seseorang masuk ke lingkaran kemewahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya? Inilah kisah tentang Fikri, seorang pemuda miskin berhati emas, yang hidupnya berubah drastis setelah bertemu dengan Diana, seorang bos wanita cantik yang memiliki segalanya kecuali kebahagiaan. Sebuah kisah tentang pertemuan dua dunia yang berbeda, tentang ketulusan yang mampu meruntuhkan tembok kesombongan, dan tentang cinta yang tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Simak terus cerita ini sampai akhir, karena akan banyak kejutan yang membuat hati kalian hangat. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah inspiratif ini. Mari kita berdoa sejenak. Saya doakan bagi kalian yang sudah mendukung channel ini, semoga Tuhan melimpahkan rezeki yang deras seperti air mengalir, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tak henti-hentinya bersama keluarga tercinta. Ayo, aminkan doa ini di kolom komentar. Tulis juga, amin, dan sebutkan dari kota mana kalian berasal. Insya Allah, doa yang tulus dari banyak orang akan menembus langit dan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Sudah siap? Mari kita mulai kisahnya. Matahari belum sepenuhnya menampakkan diri di ufuk timur Jakarta, namun kehidupan di sebuah gang sempit kawasan Tambora sudah berdenyut kencang. Suara riuh rendah tetangga yang berebut air, tangisan bayi, dan deru motor tua menjadi alarm alami bagi Fikri setiap paginya. Pemuda berusia 26 tahun itu terbangun di atas kasur tipis yang digelar di ruang tamu sempit. Ia mengusap wajahnya yang lelah, sisa-sisa perjuangan hari kemarin masih terasa di tulang-tulangnya. Fikri tidak punya waktu untuk bermalas-malasan. Ia segera bangkit, menyibak tirai jendela yang berdebu, dan melihat antrean di kamar mandi umum sudah mengular. Dengan sabar, ia ikut mengantre sambil membawa handuk lusuh yang warnanya sudah memudar. Di sela-sela menunggu giliran, mulutnya komat-kamit menghafalkan beberapa kosakata bahasa Inggris dari sobekan kertas koran bekas yang ia temukan. Fikri sadar, ia tidak punya ijazah sarjana, tapi ia tidak mau otaknya tumpul dimakan kemiskinan. Setelah mandi seadanya, Fikri kembali ke rumah kontrakan petaknya. Aroma bubur ayam murah merebak di ruangan itu. Ia menghampiri ibunya yang terbaring lemah di kamar. Dengan telaten, Fikri membantu ibunya duduk dan menyuapinya pelan-pelan. "Bu, obatnya habis ya? Nanti Fikri usahakan beli sepulang kerja serabutan." "Ya," ucap Fikri lembut sambil menyeka sudut bibir ibunya. Ibunya menatap Fikri dengan mata berkaca-kaca, tangannya yang keriput mengelus pipi anak semata wayangnya itu. "Maafkan ibu ya, nak, kamu jadi susah. Harusnya kamu mengejar mimpi kamu, bukan malah mengurus orang tua sakit-sakitan begini." Fikri tersenyum, senyuman yang begitu tulus hingga membuat suasana rumah yang suram terasa sedikit lebih cerah. "Ibu bicara apa?" Ibu itu ladang pahala buat Fikri. Doakan saja hari ini Fikri dapat rezeki lebih, siapa tahu ada orang baik yang butuh tenaga Fikri. Fikri kemudian mencium tangan ibunya, meminta restu langit sebelum melangkahkan kaki keluar dari gang sempit itu, siap bertarung dengan kerasnya ibu kota demi menyambung nyawa. Sementara itu, di belahan Jakarta yang lain, suasana pagi terasa begitu kontras. Di sebuah apartemen mewah kawasan pusat bisnis Sudirman, keheningan menyelimuti ruangan luas berlantai marmer dingin itu. Diana membuka matanya perlahan di atas ranjang berukuran besar yang empuk. Tidak ada suara ayam berkokok atau teriakan tetangga, hanya dengung halus pendingin ruangan yang setia menemaninya. Wanita cantik berusia 24 tahun itu bangun dengan wajah datar. Ia berjalan menuju jendela kaca raksasa yang menampilkan pemandangan gedung-gedung pencakar langit. Meski dikelilingi kemewahan, tatapan Diana kosong. Ia menyentuh kaca dingin itu, seolah kaca itu adalah cerminan hatinya yang beku. Seorang asisten rumah tangga parubaya masuk dengan takut-takut, membawa nampan berisi sarapan sehat yang harganya mungkin setara dengan biaya makan Fikri selama seminggu. "Permisi, Non Diana. Sarapannya sudah siap. Roti gandum dan jus detox sesuai pesanan," ucap asisten itu pelan. Diana tidak menoleh, ia langsung meraih ponsel pintarnya dan memeriksa pergerakan saham perusahaan. "Taruh saja di situ, Bey. Oh ya, siapkan baju warna abu-abu untuk rapat nanti. Pastikan tidak ada satu lipatan pun. Saya tidak suka ketidaksempurnaan." "Baik, Non,"
Jawab asisten itu sambil buru-buru keluar, takut salah bicara. Diana duduk sendirian di meja makan panjang yang mampu memuat 10 orang itu. Ia mengunyah rotinya tanpa rasa, matanya hanya tertuju pada layar tablet yang menampilkan grafik keuntungan perusahaan. Di luar sana, ribuan orang mungkin iri dengan hidupnya yang bergelimang harta sebagai pimpinan perusahaan besar. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik meja kerjanya yang megah, Diana menyimpan kesepian yang amat dalam. Ia punya segalanya, tapi ia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi cerita saat pagi tiba. Dua manusia dengan takdir yang bertolak belakang ini pun memulai hari mereka. Fikri dengan semangat membara demi ibunya, dan Diana dengan ambisi dingin demi menutupi kehampaannya. Tanpa mereka sadari, hari ini langit Jakarta telah merencanakan sebuah skenario yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Langit Jakarta yang semula cerah, mendadak berubah menjadi kelabu pekat. Awan hitam bergulung tebal menutupi puncak gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, seolah menjadi pertanda alam yang sedang murung. Tak lama berselang, hujan deras turun mengguyur ibu kota tanpa ampun, disertai angin kencang yang membuat para pejalan kaki berlarian panik mencari tempat berteduh. Di sebuah halte Transjakarta yang sesak, Fikri berdiri di pojokan sambil mendekap tubuhnya sendiri. Ia baru saja mematikan aplikasi ojek daringnya setelah menyelesaikan pesanan terakhir. Bajunya sedikit basah terkena tempias air, namun matanya tetap waspada mengamati jalanan yang mulai macet total. Fikri sedang menunggu hujan reda untuk melanjutkan pekerjaan serabutannya sebagai kuli panggul di pasar induk. Tepat di depan halte tempat Fikri berdiri, sebuah mobil sedan hitam mengkilap tiba-tiba berhenti mendadak dengan posisi ban sedikit menyerong. Di dalam mobil mewah itu, suasana mencekam terjadi. Pak Herman, sopir pribadi Diana, yang selama seminggu terakhir dipaksa mengikuti jadwal terbang Diana yang gila-gilaan, akhirnya mencapai batas tubuhnya. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung karena kurang tidur, dan beban stres menghadapi tuntutan Diana yang perfeksionis membuatnya ambruk. Pak Herman terkulai lemas di atas setir, tak sadarkan diri karena kelelahan ekstrim. Diana yang duduk di kursi belakang terlonjak kaget. Ia mengguncang bahu sopirnya dengan panik. Pak Herman? Pak? Jangan bercanda, kita ada rapat 15 menit lagi. Seru Diana dengan nada tinggi. Namun, tidak ada jawaban. Hanya dengkuran halus napas orang yang sangat kelelahan. Kepanikan melanda Diana. Ia yang biasa bisa mengendalikan ribuan karyawan, kini tak berdaya menghadapi situasi ini. Tanpa mempedulikan hujan badai, Diana nekat membuka pintu mobil dan keluar. Gaun kerja mahalnya seketika basah kuyup, rambutnya yang tertata rapi menjadi lepek menempel di wajah. Tolong! Tolong sopir saya pingsan! Teriak Diana, suaranya bergetar kalah oleh gemuruh hujan. Orang-orang di halte hanya menonton dengan tatapan kosong, enggan basah-basahan. Namun, naluri kemanusiaan Fikri bergerak lebih cepat dari logika. Ia menerobos hujan lebat dan berlari menghampiri mobil itu. Dengan cekatan, Fikri membuka pintu kemudi dan memeriksa keadaan Pak Herman. Ia meraba dahi dan leher sopir tua itu. Tenang, Bu. Bapak ini sepertinya cuma kelelahan berat dan stres. Badannya dingin sekali, dia butuh istirahat total sekarang juga. Ucap Fikri dengan nada menenangkan, meski suaranya harus beradu dengan suara hujan. Fikri segera menyetop sebuah taksi kosong yang melintas pelan di tengah kemacetan. Dengan sisa tenaganya, ia memapah tubuh Pak Herman yang berat ke kursi belakang taksi itu. Ibu ikut taksi ini, bawa bapak ke klinik terdekat biar diinfus. Biar mobil ibu saya pinggirkan ke lobi gedung itu dan kuncinya saya titipkan ke satpam. Perintah Fikri tegas. Diana mengangguk kaku. Tubuhnya menggigil hebat. Bibirnya mulai membiru karena kedinginan diterpa angin AC alam yang menusuk tulang. Melihat itu, Fikri melakukan hal yang tak terduga. Ia melepaskan jaket ojol hijaunya. Jaket itu adalah satu-satunya pelindung Fikri, namun ia justru menyodorkannya pada Diana. Pakai ini, Bu. Ibu bisa sakit kalau begini terus, kata Fikri sambil menyampirkan jaket itu ke bahu Diana. Diana tertegun. Ia menatap jaket berwarna hijau mencolok itu dengan ragu. Namun, saat kain itu menyentuh kulitnya, ia tidak mencium bau apek atau keringat jalanan. Sebaliknya, tercium aroma pewangi pakaian sasetan murah wangi melati yang menenangkan. Jaket itu bersih dan hangat. Tenang saja, Bu. Bagian dalamnya bersih kok. Baru saya setrika tadi subuh.
ucap Fikri sambil tersenyum tulus, seolah bisa membaca keraguan di mata Diana. Cepat jalan, Bu. Kasihan bapak sopirnya. Tanpa menunggu ucapan terima kasih, Fikri yang kini hanya mengenakan kaos oblong tipis yang sudah bolong di bagian punggung, segera berlari kembali ke mobil Diana untuk memindahkannya. Diana hanya bisa mematung di dalam taksi yang mulai berjalan, tangannya mencengkeram erat jaket milik pemuda asing itu. Di tengah dinginnya Jakarta yang kejam, kehangatan jaket itu seolah menyusup masuk ke dalam relung hati Diana yang paling dalam. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar terik menyinari kaca-kaca gedung pencakar langit Nusantara Corp yang berdiri megah di jantung kota Jakarta. Di lobi gedung yang lantainya terbuat dari marmer impor mengkilap itu, orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat. Sepatu pantofel beradu dengan lantai, aroma parfum mahal menyerbak di udara, dan suara percakapan dalam bahasa asing terdengar di sana-sini. Itu adalah dunia para elit, dunia yang sangat asing bagi Fikri. Fikri melangkah masuk dengan ragu. Ia meremas tali tas ransel lusuhnya untuk mengusir rasa gugup. Hari ini, ia mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Sebuah kemeja batik lengan panjang warisan almarhum ayahnya yang warnanya sudah mulai pudar di bagian kerah, dan celana bahan hitam yang sedikit kepanjangan. Niat Fikri sederhana, ia ingin melamar pekerjaan sebagai office boy atau tenaga kebersihan. Baginya, pekerjaan apapun halal asalkan bisa membeli obat untuk ibunya sore nanti. Namun, takdir sepertinya senang bercanda dengan hidup Fikri. Saat ia sedang berjalan menuju meja resepsionis sambil memegang map merah berisi lamaran kerjanya, tiba-tiba seorang staf wanita dari divisi HRD berlari terburu-buru dari arah berlawanan. Wanita itu tampak kewalahan membawa tumpukan dokumen yang menutupi pandangannya. Tabrakan pun tak terelakkan. Tubuh Fikri dan wanita itu beradu cukup keras. Aduh, jerit wanita itu. Seketika, puluhan berkas berhamburan ke lantai. Map merah milik Fikri terlempar dan jatuh bercampur dengan map-map tebal berwarna biru metalik yang dibawa wanita tadi. Fikri yang merasa bersalah segera berjongkok, memunguti berkas-berkas itu dengan cekatan. Maaf, Mbak. Maaf sekali, saya tidak sengaja. Sini biar saya bantu rapikan, ucap Fikri santun sambil mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan. Wanita staf HRD itu tampak panik melihat jam tangannya. Ya ampun, saya sudah telat 5 menit untuk seleksi asisten Ibu Diana. Bisa habis saya dimarahi kalau terlambat. Dengan gerakan cepat dan sembrono, wanita itu menyambar semua map yang sudah dikumpulkan Fikri. Tanpa memeriksa ulang, ia menyelipkan map merah milik Fikri ke tengah-tengah tumpukan map biru metalik yang berisi data para pelamar posisi asisten pribadi CEO. Terima kasih sudah bantu, Mas. Mas pelamar juga kan? Ayo ikut saya cepat, lift sudah mau jalan. Ajak wanita itu setengah menyeret Fikri menuju lift khusus karyawan. Fikri bingung. Tunggu Mbak. Saya memang melamar kerja, tapi saya melamar untuk bagian. Sudah. Nanti saja jelaskannya di atas. HRD sudah menunggu semua kandidat di lantai 30. Jangan banyak tanya, nanti kita ditinggal. Potong wanita itu sambil mendorong punggung Fikri masuk ke dalam lift yang penuh sesak. Pintu lift tertutup perlahan, membawa Fikri naik melesat ke atas, meninggalkan lantai dasar tempat seharusnya ia melamar sebagai petugas kebersihan. Fikri menelan ludah, melihat pantulan dirinya di cermin dinding lift. Di sekelilingnya berdiri para pria tegap dengan jas licin, jam tangan mewah, dan rambut klimis. Mereka memandang Fikri dengan tatapan aneh, seolah bertanya-tanya bagaimana bisa seorang pemuda dengan batik lusuh dan sepatu yang solnya sudah sedikit terbuka itu berada di lift eksekutif ini. Fikri hanya bisa menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu bahwa lift ini bukan membawanya menuju ruang gudang alat kebersihan, melainkan membawanya langsung ke kandang macan, ke hadapan Diana, sang CEO yang terkenal dingin dan tak tersentuh. Kesalahan kecil satu map yang tertukar itu, kini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Suasana di dalam ruang rapat eksekutif itu terasa jauh lebih dingin daripada udara di luar. Bukan hanya karena pendingin ruangan yang diputar maksimal, tapi karena aura intimidasi yang memancar dari sosok Diana yang duduk di ujung meja panjang. Satu persatu kandidat pelamar keluar dari ruangan itu dengan wajah tertunduk lesu. Beberapa bahkan terlihat menahan tangis setelah mentalnya dihancurkan oleh pertanyaan tajam sang CEO. Diana memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri. Ia muak. Sudah 10 orang ia wawancarai, dan semuanya sama saja. Lulusan universitas ternama luar negeri,
berpenampilan necis, tapi jawaban mereka terdengar seperti hafalan buku teks. Tidak ada ketulusan, yang ada hanya ambisi untuk mendompleng nama besar perusahaannya. Selanjutnya, seru Diana dengan nada datar, tanpa menoleh dari berkas di mejanya. Pintu terbuka perlahan. Fikri melangkah masuk dengan canggung. Bunyi sol sepatu murahnya yang beradu dengan lantai karpet tebal terdengar kontras di ruangan hening itu. Ia berdiri tegak, memeluk map merahnya erat-erat di depan dada, berusaha menutupi kemeja batiknya yang warnanya sudah tak lagi cerah. Diana menghela napas panjang, bersiap melontarkan kritik pedas. Namun, saat ia mengangkat wajahnya, kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Matanya membulat sempurna. Ia mengenali wajah itu. Wajah pemuda yang rela hujan-hujanan demi menolong sopirnya, pemuda yang memberikan satu-satunya jaket hangat yang ia miliki demi orang asing. "Kamu?" gumam Diana, suaranya melunak karena kaget. Fikri menunduk hormat, sedikit gugup. "Maaf, Bu. Sepertinya ada kesalahan teknis. Saya tadi berniat melamar jadi office boy di lantai dasar, tapi berkas saya terbawa ke sini. Saya akan segera keluar. Maaf sudah mengganggu waktu Ibu." Fikri berbalik badan hendak pergi, merasa dirinya hanyalah noda kecil di ruangan megah itu. "Tunggu," perintah Diana tegas, membuat langkah Fikri terhenti seketika. "Duduk. Siapa bilang kamu boleh pergi?" Fikri menelan ludah, lalu duduk di kursi empuk yang terasa terlalu mewah untuknya. Diana menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari celah kebohongan, namun yang ia temukan hanya kepolosan. "Dengar, saya butuh asisten pribadi, bukan robot korporat. Kandidat sebelum kamu punya ijazah S2, bisa 3 bahasa, dan pengalaman kerja di luar negeri. Sekarang katakan, apa yang bisa ditawarkan oleh seorang pelamar office boy sepertimu untuk posisi ini? Apa kelebihanmu dibanding mereka?" tanya Diana menantang, matanya menatap tajam ke manik mata Fikri. Fikri terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam, membuang rasa mindernya. Ia teringat ibunya di rumah. Ia tidak punya gelar, tapi ia punya pengalaman hidup yang keras. Dengan suara tenang dan jujur, Fikri menjawab, "Saya tidak punya ijazah mentereng, Bu. Bahasa Inggris saya juga pas-pasan belajar dari koran bekas. Tapi, saya terbiasa mengurus kehidupan orang lain melebihi hidup saya sendiri. Selama 5 tahun ini, saya merawat ibu saya yang sakit keras. Saya pastikan obatnya tidak pernah telat 1 detik pun. Makanya selalu terjaga meski saya harus puasa, dan saya tahu kapan harus diam saat beliau marah karena sakitnya." Fikri menatap balik Diana dengan sorot mata teduh namun kokoh. "Kalau ibu mencari orang pintar untuk memanipulasi angka, saya bukan orangnya. Tapi kalau ibu mencari orang yang akan memastikan ibu tidak lupa makan di tengah rapat, memastikan jadwal ibu rapi, dan menjaga rahasia ibu aman karena saya tidak punya teman untuk bergosip, maka saya orang yang tepat." Hening. Ruangan itu sunyi senyap selama beberapa detik. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sudut bibir Diana terangkat sedikit. Jawaban itu bukan jawaban cerdas ala buku bisnis. Itu adalah jawaban manusiawi. Jawaban tanpa topeng. Diana melihat sesuatu yang hilang dari hidupnya selama ini, ketulusan. "Baik," ucap Diana sambil menutup map biru di hadapannya. "Kamu diterima. Mulai besok, jangan pakai batik itu lagi. Kamu akan jadi bayangan saya." Fikri melongo, tak percaya dengan pendengarannya. Niat hati ingin jadi tukang bersih-bersih, kini ia justru menjadi orang kepercayaan sang ratu bisnis. Takdir benar-benar sedang menulis plot yang gila untuknya. Hari pertama bekerja sebagai asisten pribadi CEO bukan dimulai di ruang kantor yang penuh tumpukan kertas, melainkan di sebuah pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta Pusat, Grand Indonesia. Fikri berjalan mengekor di belakang Diana dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti alien yang tersesat di planet lain. AC mal yang terlalu dingin, lantai yang terlalu berkilau, dan deretan toko dengan nama-nama yang sulit dieja membuat Fikri berkali-kali menundukkan kepala. Setiap kali mereka melangkah, bunyi klek-klek pelan terdengar dari sepatu pantofel tua Fikri. Sol sepatu sebelah kanannya sudah sedikit terbuka, menyerupai mulut buaya yang sedang lapar. Suara itu mungkin tidak terdengar di pasar yang bising, tapi di mal yang hening dan mewah ini, suara itu terdengar sangat memalukan. Diana tiba-tiba berhenti mendadak, membuat Fikri hampir menabrak punggungnya. Wanita itu berbalik,
matanya tertuju lurus ke kaki Fikri. "Sepatumu itu," ucap Diana datar, menunjuk dengan dagunya. "Sedang tertawa atau minta makan?" Fikri tersipu malu, wajahnya memerah hingga ke telinga. Ia mencoba menyembunyikan kaki kanannya di belakang kaki kiri. "Maaf, Bu. Lemnya lepas tadi pagi saat lari mengejar busway. Nanti pulang kerja saya lem pakai lem besi." "Tidak perlu," potong Diana cepat. "Ikut saya." Diana menarik lengan kemeja Fikri, menyeretnya masuk ke sebuah butik pakaian pria internasional. Pelayan toko yang melihat Diana langsung membungkuk hormat, mengenali pelanggan VIP mereka, meski sempat melirik bingung ke arah Fikri yang berpenampilan lusuh. "Carikan dia 3 setelan jas terbaik, warna navy, hitam, dan abu-abu. Ukuran slim fit. Dan buang sepatu itu, ganti dengan kulit asli nomor 42, perintah Diana tanpa basa-basi. Fikri melongo melihat label harga di salah satu kemeja. Angkanya lebih panjang dari nomor telepon, setara dengan biaya hidupnya selama 3 bulan. "Bu, ampun Bu. Gaji saya belum turun. Saya tidak sanggup bayar ini semua, meski dicicil seumur hidup pun," bisik Fikri panik. Diana hanya memutar bola matanya. "Anggap saja ini seragam dinas. Investasi perusahaan. Cepat ganti, saya tidak punya waktu seharian." Dengan gemetar, Fikri masuk ke kamar pas. 10 menit kemudian, tirai terbuka. Sosok Fikri yang keluar dari sana membuat beberapa pelayan wanita menahan napas. Kemeja batik pudar dan celana gombrong itu telah berganti dengan setelan jas biru dongker yang membalut tubuh tegap Fikri dengan sempurna. Bahunya yang bidang karena sering memanggul beban berat kini terlihat gagah. Rambutnya yang biasa acak-acakan kini disisir rapi ke belakang. Fikri terlihat seperti pangeran yang menyamar, bukan lagi pemuda dari gang sempit. Namun, Fikri berdiri kaku seperti robot rusak. Tangannya sibuk mengutak-atik simpul dasi yang berantakan, membuatnya terlihat kikuk. Melihat itu, Diana menghela napas gemas. Ia melangkah maju, masuk ke dalam zona pribadi Fikri. "Kamu ini, pakai dasi saja seperti mengikat tali pramuka." Tanpa peringatan, Diana mengulurkan tangannya ke leher Fikri. Jarak mereka kini hanya tinggal sejengkal. Aroma parfum mahal Diana yang bercampur wangi vanila menyeruak masuk ke indera penciuman Fikri, memabukkan. Fikri menahan napas, tubuhnya membeku. Ia bisa melihat bulu mata lentik Diana dari jarak sedekat ini, bahkan ia bisa merasakan hembusan napas hangat bosnya di dagunya. Jantung Fikri berdegup kencang, takut suaranya terdengar keluar. Diana dengan telaten merapikan simpul dasi itu, lalu menepuk pelan dada bidang Fikri untuk merapikan kerah jasnya. Ia mendongak, tatapan mereka bertemu. Untuk sesaat, topeng dingin Diana retak, digantikan oleh tatapan kagum yang tak sengaja lolos. "Nah," gumam Diana pelan, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Ia mundur selangkah sambil menyembunyikan senyum tipisnya. "Ternyata kalau dibersihkan, kamu lumayan ganteng juga. Jangan malu-maluin saya saat meeting nanti ya, Mas Asisten." Fikri hanya bisa mengangguk patah-patah, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Hari itu, Fikri belajar satu hal, di balik sikap otoriter Diana, ada sentuhan wanita yang mampu meruntuhkan pertahanan laki-laki manapun. Dan Diana pun menyadari, di balik penampilan lusuh Fikri, tersimpan berlian yang baru saja mulai bersinar. Dunia kerja di lantai 30 gedung Nusantara Corp ternyata jauh lebih bising daripada pasar tempat Fikri biasa memanggul beras. Bedanya, jika di pasar orang berteriak menawarkan dagangan, di sini orang berteriak karena panik mengejar target. Telepon berdering tanpa henti, pintu ruang rapat terbanting, dan wajah-wajah tegang berlalu lalang. Di pusat badai kesibukan itu, ada ruangan Diana yang kondisinya tak kalah kacau. Meja kerja Diana yang terbuat dari kayu jati mahal itu lebih mirip medan perang. Tumpukan dokumen menggunung, puluhan pulpen berserakan, dan gelas-gelas kopi sisa semalam berjejer tak beraturan. Sebelumnya, tidak ada asisten yang berani menyentuh meja itu tanpa perintah, takut salah memindahkan satu kertas penting yang bisa memicu kemarahan sang CEO. Namun, Fikri berbeda. Pagi itu, saat Diana sedang rapat alot dengan pemegang saham, Fikri masuk ke ruangan bosnya. Ia menggelengkan kepala melihat kekacauan di sana. "Gimana ibu bisa mikir jernih kalau mejanya kayak kapal pecah begini?" gumam Fikri pelan. Dengan cekatan,
tangan Fikri mulai bekerja. Ia tidak mengerti isi dokumen saham atau kontrak bisnis itu, tapi ia mengerti soal kerapian. Menggunakan logika sederhana yang ia pakai saat menata bumbu dapur ibunya, Fikri mengelompokkan berkas berdasarkan warna map. Merah untuk yang terlihat mendesak, biasanya ada tulisan urgent, besar, biru untuk laporan keuangan, dan hijau untuk arsip lama. Dalam waktu 20 menit, meja yang tadinya semrawut kini rapi, bersih, dan wangi karena Fikri sempat mengelap debunya. Tak lama kemudian, pintu terbuka kasar. Diana masuk dengan wajah kusut sambil memegangi perutnya. Mak akutnya kambuh karena stres. Ia langsung menghempaskan tubuhnya ke kursi kebesaran. Kopi. Hitam, tanpa gula. Sekarang, perintah Diana ketus tanpa melihat siapa yang ada di ruangan. Fikri yang sudah siap siaga, berjalan mendekat dan meletakkan sebuah cangkir di meja. Namun, aroma yang keluar bukan aroma kopi pahit yang menyengat, melainkan aroma jahe dan serai yang hangat menenangkan. Diana membuka matanya, menatap cangkir itu dengan kening berkerut. Apa ini? Saya minta kopi, Fikri. Kamu tuli? Maaf, Bu. Kopi ibu habis saya buang. Jawab Fikri santai tapi sopan. Ibu dari tadi pegang perut sebelah kiri. Itu tandanya asam lambung ibu naik. Kalau saya kasih kopi hitam, nanti ibu pingsan, saya lagi yang repot gendong ibu ke rumah sakit. Jadi, minumlah teh herbal ini. Resep rahasia ibu saya, ampuh buat usir kembung dan bikin hati adem. Diana terdiam, mulutnya terbuka sedikit hendak memprotes kelancangan asisten barunya. Namun, rasa perih di lambungnya memaksanya menurut. Ia menyesap teh hangat itu. Seketika, rasa hangat menjalar dari tenggorokan ke perut, meredakan nyeri yang menyiksanya sejak pagi. Saat meletakkan cangkir itu kembali, mata Diana tertumbuk pada sebuah kertas kecil berwarna kuning, sticky note, yang ditempel Fikri di layar komputernya. Tulisan tangan Fikri jelek dan kaku, tapi isinya membuat hati Diana berdesir. Jangan cemberut terus, Bu. Nanti saham turun loh. Semangat cari uangnya. Senang. Untuk kedua kalinya, senyum tipis terukir di wajah cantik Diana. Ia menatap Fikri yang sudah kembali sibuk merapikan rak buku di sudut ruangan. Selama ini, orang-orang di sekitarnya hanya peduli pada target dan uangnya. Tidak ada yang peduli apakah perutnya sakit atau apakah ia sudah tersenyum hari ini. Namun, pemuda kampung yang baru dikenalnya 2 hari ini justru memberikan perhatian kecil yang selama ini ia rindukan. Di tengah dinginnya AC kantor, Diana merasa hangat. Ia merasa dijaga. 3 hari berturut-turut dipaksa lembur dan kurang tidur, akhirnya meruntuhkan pertahanan fisik Diana. Sang wanita besi, itu tumbang. Pagi itu, suasana kantor Nusantara Corp gempar. Diana yang biasanya datang paling awal, hingga pukul 9 belum juga menampakkan batang hidungnya. Ponselnya mati total, membuat para manajer panik karena ada dokumen penting yang harus ditandatangani. Fikri, yang kini memegang kunci akses cadangan apartemen Diana sebagai asisten pribadi terpercaya, mengambil inisiatif nekat. Ia menyambar tas ranselnya yang berisi bahan makanan segar, yang tadinya ia beli untuk ibunya, dan memacu motor bututnya membelah kemacetan menuju kawasan SCBD. Sesampainya di penthouse mewah Diana, Fikri disambut oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Pendingin ruangan menyala di suhu terendah, sementara tirai jendela tertutup rapat membuat ruangan itu gelap gulita seperti gua. Fikri melangkah pelan menuju kamar utama. Di sana, di atas ranjang king size yang luas, ia melihat gundukan selimut tebal yang bergerak-gerak. Bu Diana, panggil Fikri pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara gigi gemeletup. Fikri memberanikan diri mendekat dan menyibak sedikit selimut itu. Hatinya mencelos melihat Diana yang biasanya tampil angkuh dan sempurna, kini meringkuk tak berdaya. Wajahnya pucat pasi, namun kedua pipinya merah padam karena demam tinggi. Keringat dingin membasahi dahi dan leher jenjangnya. Ya ampun, Bu, badan ibu panas sekali, bisa buat goreng telur ini, omel Fikri spontan saat punggung tangannya menyentuh dahi Diana. Diana membuka matanya sedikit, pandangannya sayu dan berair. Fikri dingin. Rintihnya lemah, suaranya serak dan manja, jauh dari suara tegas yang biasa ia keluarkan di ruang rapat. Tanpa banyak bicara, Fikri langsung beraksi. Ia mematikan AC, membuka sedikit tirai agar sirkulasi udara masuk,
lalu berlari ke dapur. Ia membuka kulkas raksasa Diana, tapi isinya hanya air mineral mahal, masker wajah, dan botol-botol wine. Tidak ada makanan layak telan. Fikri menggelengkan kepala, miris melihat pola hidup bosnya. Untunglah Fikri membawa ayam dan sayuran di tasnya. Dengan cekatan, ia menyulap dapur bersih yang jarang dipakai itu menjadi dapur yang hidup. Aroma bawang putih tumis dan jahe geprek segera memenuhi apartemen, mengusir bau pewangi ruangan yang artifisial. Setengah jam kemudian, Fikri kembali ke kamar membawa nampan berisi semangkuk sup ayam jahe hangat dan segelas air hangat. Ia membantu Diana duduk bersandar di kepala ranjang. Dengan telaten, Fikri meniup kuah sup itu sebelum menyuapkannya ke mulut Diana. "Ayo, Bu." Mulutnya dibuka. "Pesawat datang, ngeng." Canda Fikri mencoba menghibur, seperti ia menyuapi keponakannya. Diana yang biasanya akan memecat orang yang berani memperlakukannya seperti anak kecil, kali ini menurut saja. Ia memakan sup itu dengan lahap. Rasa hangat dari jahe dan kaldu ayam buatan Fikri, seolah memeluk organ tubuhnya dari dalam. Setelah minum obat, Diana kembali berbaring. Fikri duduk di tepi ranjang, menempelkan handuk basah di dahi Diana untuk mengompres. Saat Fikri hendak beranjak pergi untuk mencuci piring, tiba-tiba sebuah tangan halus menahan pergelangan tangannya. "Jangan pergi." Igau Diana setengah sadar. Matanya terpejam tapi genggamannya begitu erat. "Di sini sepi, aku takut sendiri." Fikri tertegun. Ia melihat sisi rapuh Diana yang selama ini disembunyikan rapat-rapat di balik topeng CEO yang garang. Hati Fikri luluh. Ia tidak tega melepaskan tangan itu. "Iya, Bu. Saya di sini. Saya nggak kemana-mana. Saya jagain ibu sampai sembuh," bisik Fikri lembut sambil mengusap punggung tangan Diana dengan ibu jarinya. Malam itu, di kamar mewah yang sunyi, Fikri tidak pulang. Ia duduk bersila di lantai karpet berbulu tebal di samping ranjang, membiarkan tangannya tetap digenggam erat oleh Diana yang tertidur pulas. Kepala Fikri terkulai di sisi kasur karena kelelahan, tertidur dalam posisi duduk. Pemandangan itu begitu damai, menghapus batas antara atasan dan bawahan, menyisakan dua manusia yang saling membutuhkan kehangatan di tengah dinginnya kota Jakarta. Pagi itu, suasana di lantai 30 gedung Nusantara Corp kembali hidup. Diana sudah kembali bekerja setelah 2 hari izin sakit. Wajahnya terlihat jauh lebih segar, rona merah alami menghiasi pipinya, berkat istirahat cukup dan sup ayam jahe andalan Fikri. Fikri sendiri merasa lega melihat bosnya sudah kembali galak namun sehat. Ia sedang sibuk membacakan jadwal harian, ketika pintu ruangan Diana tiba-tiba terbuka lebar tanpa diketuk. Seorang pria bertubuh jangkung dengan setelan jas abu-abu mengkilap melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Rambutnya ditata klimis dengan minyak rambut yang berlebihan, dan senyum miring yang terkesan meremehkan tersungging di bibirnya. Dia adalah Rendra, masa lalu Diana yang paling ingin ia kubur dalam-dalam. "Selamat pagi, Bu Direktur cantik." "Wah, sepertinya kamu makin bersinar saja setelah kita putus," sapa Rendra dengan nada yang dibuat-buat semanis mungkin, sambil berjalan mendekati meja Diana seolah ia pemilik ruangan itu. Diana seketika membeku. Pulpen mahal di tangannya nyaris patah, karena cengkeraman yang tiba-tiba mengeras. Tatapan matanya yang tadi tenang kini berubah tajam penuh kebencian. "Rendra," desis Diana dingin. "Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Kita sudah tidak ada urusan pribadi lagi. Keluar." Rendra tertawa kecil, suara tawanya terdengar renyah namun menyebalkan. Ia duduk di kursi depan meja Diana tanpa dipersilakan, menyilangkan kakinya dengan angkuh. "Jangan galak-galak begitu dong, sayang. Aku kesini bukan sebagai mantan pacarmu yang hilaf selingkuh dulu. Aku kesini sebagai perwakilan perusahaan ayahku," ucap Rendra sambil melempar sebuah map tebal ke atas meja. "Ingat proyek Mega Kuningan? Perusahaan kita akan tanda tangan kontrak kerjasama senilai ratusan miliar minggu depan. Jadi, suka atau tidak, mulai hari ini aku akan sering berkunjung ke sini untuk koordinasi." Diana terdiam. Ia lupa bahwa Dewan Direksi memang menyetujui kerjasama dengan perusahaan keluarga Rendra, karena keuntungan yang dijanjikan sangat besar. Rendra menggunakan alasan bisnis ini sebagai tiket emas untuk kembali masuk ke kehidupan Diana. Padahal, jauh di lubuk hatinya yang busuk, Rendra kembali bukan karena bisnis. Ia baru saja dicampakkan oleh selingkuhannya yang matre,
Dan kini ia sadar bahwa Diana adalah wanita, trofi, terbaik yang bisa mengembalikan status sosial dan keuangannya. Ia bertekad merebut Diana kembali dengan segala cara. Mata elang Rendra kemudian beralih menatap Fikri yang berdiri tegak di samping meja Diana. Tatapannya meneliti dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan sorot merendahkan. Dan siapa ini? Sejak kapan seleramu turun drastis mempekerjakan orang udik begini? Bajunya si jas, tapi mukanya muka pasar. Ejek Rendra sinis. Ia menjentikan jarinya ke arah Fikri. Heh, kamu. Buatkan saya kopi. Cappuccino, gulanya sedikit, susunya yang low fat. Cepat. Fikri tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya panas mendengar hinaan itu. Namun, ia lebih tidak terima melihat Diana tampak tertekan dengan kehadiran pria ini. Dengan sopan namun tegas, Fikri menjawab, "Maaf, Pak Rendra. Saya asisten pribadi Ibu Diana. Tugas saya mengatur jadwal dan kebutuhan beliau, bukan membuatkan kopi untuk tamu yang tidak ada di agenda pertemuan. Jika Bapak haus, pantry ada di ujung lorong sebelah kiri." Rendra terbelalak, wajahnya memerah menahan marah karena berani dibantah oleh seorang bawahan. Sementara itu, di balik tumpukan berkas, Diana menyembunyikan senyum puasnya. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani pasang badan melindunginya dari arogansi Rendra. Perang dingin di antara mereka bertiga baru saja dimulai. Matahari telah tenggelam di ufuk barat, namun beban di pundak Diana rasanya justru semakin berat. Sepanjang hari itu, Rendra terus-menerus menempelinya di kantor dengan alasan koordinasi proyek, membuat kepala Diana serasa mau pecah. Saat jam pulang kantor tiba, Diana masuk ke dalam mobil mewahnya dengan wajah ditekuk, aura kekesalan menguar kuat dari tubuhnya. Fikri yang duduk di balik kemudi melirik bosnya lewat kaca spion tengah. Ia tahu, Diana bukan hanya lelah fisik, tapi juga lelah hati. Jika dibiarkan pulang ke apartemen yang sepi, wanita itu pasti hanya akan melamun atau minum obat tidur lagi. "Kita tidak pulang ke apartemen, Bu," ucap Fikri tiba-tiba sambil memutar setir ke arah yang berlawanan dari rute biasanya. Diana mendongak kaget. "Fikri, kamu mau bawa saya kemana?" "Saya capek, saya mau tidur," protesnya. "Percaya sama saya, Bu. Ibu butuh asupan kebahagiaan, bukan cuma asupan obat," jawab Fikri santai namun tetap sopan. Setengah jam kemudian, mobil mewah itu berhenti di pinggir jalan kawasan Sabang yang padat dan riuh. Asap putih beraroma bumbu bakar mengepul ke udara, suara denting wajan beradu dengan spatula terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan gelak tawa pengunjung yang duduk di kursi-kursi plastik. Diana membelalakan matanya ngeri. "Kamu bercanda ya? Kamu mau mengajak saya makan di pinggir jalan? Banyak debu, Fikri. Nanti saya sakit perut." Fikri tersenyum geli. Ia turun dan membukakan pintu untuk Diana. "Bu, kadang obat stres paling ampuh itu bukan shopping ke Paris, tapi makan sate taichan pedas sambil dengar pengamen nyanyi. Ayo turun, kalau nggak enak, potong gaji saya sebulan." Dengan setengah hati dan wajah cemberut, Diana akhirnya turun. Ia berjalan jinjit, takut sepatu mahalnya kotor. Fikri membawanya duduk di sebuah tenda sederhana. Ia memesankan sate taichan dan lontong, makanan yang belum pernah menyentuh lidah Diana seumur hidupnya. Saat piring berisi sate dengan sambal merah menyala itu tersaji, Diana menatapnya curiga. Namun, suapan pertama mengubah segalanya. Rasa pedas, asin, dan gurih meledak di mulutnya, sensasi yang jauh berbeda dari makanan hambar hotel bintang 5 yang biasa ia santap. "Gimana, Bu? Enak?" tanya Fikri sambil mengunyah satenya dengan lahap. Diana mengangguk pelan, lalu menyuap lagi dan lagi. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya karena pedas, tapi anehnya, beban di kepalanya terasa luruh bersama keringat itu. Suasana semakin hangat ketika sekelompok pengamen jalanan datang, menyanyikan lagu cinta lama dengan gitar akustik yang sumbang namun merdu. Fikri, dengan sifatnya yang supel, tiba-tiba ikut bernyanyi menimpali pengamen itu dengan suara pas-pasan yang lucu. Diana yang awalnya kaget, akhirnya tak kuasa menahan tawa. Ia tertawa lepas, tawa yang benar-benar keluar dari perut, bukan tawa sopan ala sosialita. Malam itu, di bawah tenda terpal oranye dan diterangi lampu jalan yang remang-remang, Diana merasa menjadi manusia biasa. Ia melupakan Rendra, melupakan saham,
melupakan citra sempurna yang selama ini memenjarakannya. Ia menatap Fikri yang sedang tertawa bersama pengamen, dan menyadari bahwa kebahagiaan ternyata sesederhana duduk di kursi plastik dan makan sate pedas bersama orang yang tepat. Kebahagiaan sederhana yang dirasakan Diana dan Fikri di warung sate semalam, seolah menguap begitu saja saat matahari kembali terbit menyinari gedung pencakar langit Jakarta. Di balik dinding kaca Nusantara Corp, sebuah badai besar sedang dipersiapkan oleh seseorang yang hatinya terbakar api cemburu. Rendra, yang diam-diam mengamati perubahan sikap Diana yang menjadi lebih lunak kepada asisten pribadinya, merasa posisinya terancam. Egonya sebagai anak konglomerat terluka parah melihat wanita incarannya lebih nyaman tertawa bersama seorang pemuda kampung daripada bersamanya. Siang itu, jam istirahat kantor menjadi waktu yang paling sunyi. Fikri, seperti biasa, pamit sebentar untuk menunaikan ibadah salat zuhur di musala basement dan membelikan makan siang titipan Diana. Ia meninggalkan tas ransel lusuhnya di bawah meja kerjanya yang terletak di sudut ruangan, tanpa rasa curiga sedikitpun. Fikri yang polos mengira lingkungan kantor elit ini berisi orang-orang berpendidikan yang menjunjung tinggi etika. Ia salah besar. Melihat Fikri keluar ruangan, Rendra yang sedari tadi mengintai seperti ular berbisa, langsung melancarkan aksinya. Ia memastikan lorong sepi dan CCTV utama sedang berputar ke arah lain. Dengan langkah cepat namun senyap, Rendra menyelinap masuk ke area kerja Fikri. Di tangannya, ia menggenggam sebuah map tebal berwarna merah menyala. Itu bukan map sembarangan. Itu adalah dokumen rahasia berisi rincian harga penawaran tender proyek yang sedang dikerjakan bersama. Jika dokumen ini bocor ke pesaing, perusahaan Diana akan hancur dan kehilangan miliaran rupiah. Rendra berjongkok di samping meja Fikri. Dengan senyum licik yang mengerikan, ia membuka resleting tas ransel Fikri yang sudah agak macet. Ia menyelipkan dokumen rahasia itu ke bagian paling dalam, di antara baju ganti dan bekal rantang Fikri, lalu menutupnya kembali dengan rapi. "Tamat riwayatmu, tikus kecil," bisik Rendra pelan, matanya berkilat penuh kemenangan. "Sebentar lagi kau akan ditendang keluar dari sini dengan label pengkhianat." Rendra kembali ke ruangannya dengan wajah tanpa dosa, menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan bom waktu yang baru saja ia pasang. 1 jam kemudian, suasana kantor mendadak tegang. Rendra berteriak marah di ruang rapat, memanggil semua staf inti termasuk Diana dan Fikri. Ia menggebrak meja dengan akting yang sangat meyakinkan, wajahnya merah padam seolah-olah sedang panik luar biasa. "Dokumen tender harga asli hilang dari meja saya," seru Rendra lantang, membuat seisi ruangan menahan napas. "Saya baru saja meninggalkannya sebentar untuk ke toilet, dan sekarang sudah raib. Kalau dokumen itu sampai ke tangan kompetitor sore ini, kerja sama kita batal. Kita semua akan rugi besar." Diana tampak pucat. Ia tahu betul fatalnya masalah ini. "Rendra, coba cari lagi. Mungkin terselip di tasmu," ucap Diana berusaha tenang, meski tangannya gemetar. "Sudah saya cari di mana-mana. Tidak ada." Rendra menatap tajam ke sekeliling ruangan, lalu tatapannya berhenti tepat di wajah Fikri yang berdiri bingung di belakang kursi Diana. "Kecuali, ada tikus di dalam ruangan ini yang sengaja mencurinya untuk dijual ke lawan bisnis kita. Demi keamanan bersama, saya minta semua tas diperiksa sekarang juga. Tanpa terkecuali." Fikri terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tidak merasa mengambil apapun, namun firasat buruk mulai menjalar di tengkuknya saat melihat senyum tipis yang tersembunyi di sudut bibir Rendra. Skenario jahat itu telah dimulai. Ketegangan di ruang rapat itu semakin mencekam, seolah oksigen perlahan disedot keluar dari ruangan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap mulai memeriksa satu persatu tas milik karyawan yang hadir. Suara resleting yang dibuka dan bunyi kertas yang dibolak-balik menjadi satu-satunya suara yang terdengar di tengah keheningan yang menyesakan. Diana berdiri mematung di ujung meja, wajahnya pucat, kedua tangannya saling meremas gelisah. Hatinya berdoa kencang, berharap tuduhan Rendra hanyalah omong kosong belaka. Hingga akhirnya, giliran tas ransel lusuh milik Fikri yang diperiksa. Petugas keamanan itu mengeluarkan isinya ke atas meja. Sebuah kotak makan plastik murahan, botol minum yang sudah baret-baret, baju ganti yang sudah pudar warnanya, dan sajadah lipat. Sangat sederhana, kontras dengan tas-tas kulit bermerek milik staf lain. Namun, saat petugas merogoh bagian paling dalam tas itu, wajah petugas itu berubah tegang. Ia menarik keluar sebuah map merah tebal.
Ini dia, Pak, lapor petugas itu sambil mengangkat map tersebut tinggi-tinggi. Semua mata terbelalak. Diana menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca menatap Fikri dengan pandangan tidak percaya, kecewa, dan hancur. "Fikri?" bisik Diana lirih. Suaranya tercekat. Fikri terpaku. Ia menatap map merah itu dengan bingung. Ia tahu ia tidak pernah menyentuhnya. Ia menoleh ke arah Rendra dan melihat senyum kemenangan sekilas di wajah licik pria itu. Detik itu juga, Fikri sadar ia telah masuk dalam perangkap yang sempurna. Rendra melangkah maju, mengambil map itu dari tangan petugas. Ia menggelengkan kepalanya dengan gaya sok bijak yang memuakan. Ceka. "Saya tidak menyangka." Wajah polos, tapi ternyata panjang tangan, ucap Rendra sinis, lalu ia menatap Diana yang masih syok. "Lihat kan, Di? Ini akibatnya kalau kamu memungut orang sembarangan dari jalanan. Dia menjual rahasia kita demi uang receh." Petugas keamanan sudah bersiap mengeluarkan borgol. "Lapor polisi sekarang, Pak." Suasana hening sejenak. Rendra mengangkat tangannya, memberikan gestur menahan. "Tidak usah," ucap Rendra dengan nada yang dibuat seolah-olah ia sangat pemaaf. "Demi menghormati Ibu Diana dan demi kelancaran kerja sama perusahaan kita yang sedang genting ini, saya tidak akan memperpanjang masalah ini ke jalur hukum. Saya tidak mau nama baik Ibu Diana tercoreng karena punya asisten kriminal." Rendra menatap Fikri dengan tatapan mengintimidasi. "Tapi ada syaratnya. Dia harus angkat kaki dari gedung ini sekarang juga. Detik ini juga. Dan jangan pernah perlihatkan wajahmu lagi di dunia bisnis ini." Fikri menatap Diana. Ia melihat wanita yang dicintainya itu terpojok, bingung, dan terluka. Fikri tahu, jika ia membela diri dan berteriak bahwa ini fitnah, Rendra pasti akan memperpanjang masalah, membatalkan kontrak kerjasama, dan membuat perusahaan Diana rugi besar. Diana akan hancur. Demi melindungi Diana, Fikri memilih menelan pil pahit itu. Ia menarik napas dalam, membusungkan dadanya meski hatinya remuk redam. Ia tidak membantah. Ia tidak menangis. "Baik, Pak. Saya terima konsekuensinya," ucap Fikri tegas. Matanya menatap lurus ke arah Diana untuk terakhir kalinya, mengirimkan sinyal perpisahan dalam diam. "Maafkan saya, Bu Diana. Terima kasih sudah pernah mempercayai orang kecil seperti saya." Tanpa membela diri satu kata pun, Fikri mengambil tas lusuhnya yang sudah kosong dari harga diri. Ia berbalik badan dan melangkah keluar ruangan dengan langkah berat namun tegap. Punggungnya menjauh, meninggalkan Diana yang terpaku dalam diam, membiarkan satu-satunya orang yang tulus padanya pergi membawa fitnah yang tidak pernah ia lakukan. 1 minggu telah berlalu sejak punggung tegap Fikri menghilang di balik pintu itu. Bagi orang lain, 7 hari hanyalah putaran waktu yang wajar. Namun bagi Diana, 1 minggu ini terasa seperti 1 abad yang menyiksa. Gedung Nusantara Corp masih berdiri gagah, karyawan masih sibuk berlalu lalang mengejar target, namun ada 1 nyawa yang hilang dari lantai 30. Tanpa Fikri, hidup Diana kembali ke setelan pabrik, kacau dan dingin. Meja kerjanya yang sempat rapi kini kembali seperti kapal pecah. Tumpukan dokumen menggunung tak beraturan, membuatnya pusing setiap kali masuk ruangan. Kopi buatan office boy pengganti rasanya terlalu pahit di lidah, atau kadang terlalu manis, tidak pernah pas seperti racikan tangan Fikri. Tidak ada lagi teh herbal hangat yang tiba-tiba tersedia saat perutnya perih, tidak ada lagi lelucon garing yang membuatnya tersenyum di tengah stres, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi tatapan tulus yang membuatnya merasa aman. Rendra, tentu saja, memanfaatkan momen kekosongan ini dengan agresif. Pria itu seolah tak kenal lelah mengirimkan bunga mawar impor setiap pagi, mengajak makan siang di restoran mewah, dan terus membisikkan kata-kata manis tentang masa depan perusahaan mereka. Namun, semakin Rendra berusaha mendekat, semakin Diana merasa muak. Ia bisa melihat kepalsuan di balik senyum Rendra, sesuatu yang sangat kontras dengan kejujuran Fikri yang apa adanya. Suatu sore, saat senja mulai memulas langit Jakarta dengan warna jingga kemerahan, Diana duduk termenung di ruangannya yang sunyi. Ia merasa lelah luar biasa. Tangannya secara tidak sadar membuka laci meja kerja yang dulu digunakan Fikri. Laci itu kosong, bersih dari barang-barang pribadi. Fikri benar-benar pergi tanpa sisa. Namun, mata Diana menangkap sesuatu yang terselip di sudut paling dalam laci.
Sebuah buku catatan kecil bersampul batik murah yang ujung-ujungnya sudah terkelupas. Dengan tangan gemetar, Diana mengambil buku itu dan membukanya. Halaman demi halaman yang ia baca membuat napasnya tercekat. Buku itu bukan berisi catatan pekerjaan, bukan jadwal rapat, dan bukan rahasia perusahaan. Tulisan tangan Fikri yang kaku dan jelek memenuhi setiap lembar dengan detail-detail kecil tentang dirinya. Jam 10. Ganti kopi Bu Diana dengan teh jahe, biasanya jam segini maknya mulai kambuh. Suhu AC ruangan jangan di bawah 22 derajat, Bu Diana gampang masuk angin tapi gengsi mau bilang. Daftar makanan pantangan, udang, alergi, santan berlebih, bikin pusing. Catatan penting, kalau Bu Diana marah-marah tanpa sebab, jangan diambil hati. Cukup diam dan kasih coklat, nanti juga baik sendiri. Air mata Diana menetes jatuh membasahi kertas lusuh itu. Pertahanannya runtuh seketika. Di buku kecil yang harganya tak seberapa ini, tertulis bukti cinta yang begitu mahal. Fikri tidak pernah melihatnya sebagai bos yang harus dilayani demi gaji, melainkan sebagai manusia yang harus dijaga dengan hati. Bodoh, kamu bodoh, Fikri, isak Diana pelan di ruangan yang hening itu. Kenapa kamu pergi diam saja kalau kamu peduli sama saya? Rasa bersalah menghantam dada Diana seperti palu godam. Ia sadar, ia telah membiarkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya pergi membawa luka fitnah. Dan sore itu, di tengah kemewahan ruang kerjanya, Diana merasa menjadi wanita paling miskin di dunia karena kehilangan harta yang paling berharga, ketulusan. Air mata yang membasahi pipi Diana perlahan mengering, digantikan oleh sorot mata tajam yang menyeratkan tekad membaja. Kesedihan karena kehilangan Fikri kini berubah menjadi amarah yang membakar dada. Diana bukanlah wanita lemah yang hanya bisa menangis di pojokan. Ia adalah seorang pemimpin perusahaan raksasa yang terbiasa memecahkan masalah rumit. Jika hatinya mengatakan Fikri tidak bersalah, maka logika dan bukti harus membuktikannya. Malam itu juga, alih-alih pulang ke apartemen untuk meratapi nasib, Diana melangkahkan kakinya menuju ruang kendali keamanan di lantai basement. Gedung itu sudah sepi, hanya menyisakan beberapa petugas keamanan shift malam yang sedang menyeruput kopi. Kedatangan sang CEO yang mendadak membuat mereka terlonjak kaget dan buru-buru membetulkan seragam. Buka arsip rekaman CCTV lantai 30 tanggal 12, jam 12 siang sampai jam 1, perintah Diana tegas, tanpa basa-basi. Kepala keamanan tampak ragu. Maaf, Bu. Tapi Pak Rendra dan tim audit internal sudah memeriksa rekaman koridor utama hari itu. Tidak ada orang asing yang masuk ke ruangan staf. Diana menatap tajam petugas itu. Saya tidak minta rekaman koridor utama. Saya tahu Rendra pasti sudah memastikan jalur itu bersih, atau dia tahu titik buta kameranya. Buka rekaman kamera cadangan di sudut lorong darurat dekat pantry. Kamera kecil yang baru dipasang bulan lalu untuk memantau kebersihan. Petugas itu mengangguk cepat, tangannya gemetar mengetikkan kode akses di papan ketik. Layar monitor besar di dinding berkedip, menampilkan rekaman hitam putih dengan timestamp kejadian. Jantung Diana berdegup kencang, matanya tak berkedip menatap layar. Menit demi menit berlalu. Layar hanya menampilkan lorong kosong yang sunyi. Namun, tepat pada pukul 12.15, saat semua karyawan sedang turun untuk makan siang, sesosok pria muncul di layar. Dia bukan orang asing. Dia bukan penyusup bertopeng. Itu adalah Rendra. Dalam rekaman yang sedikit berpasir itu, terlihat jelas Rendra celingukan kiri kanan memastikan keadaan aman. Di tangannya, ia memegang map merah yang sangat dikenali Diana, dokumen tender yang katanya hilang. Dengan langkah cepat dan mengendap-endap seperti maling, Rendra masuk ke area kerja Fikri yang letaknya memang tersembunyi di balik partisi dekat pantry. 2 menit kemudian, Rendra keluar dengan tangan kosong. Wajahnya terlihat menyeringai, senyum licik yang membuat perut Diana mual melihatnya. Ia merapikan jasnya seolah tak terjadi apa-apa, lalu berjalan santai kembali ke ruangannya sendiri. Hentikan rekaman. Suara Diana terdengar dingin, namun syarat akan emosi yang siap meledak. Ruangan kendali itu hening. Para petugas keamanan saling berpandangan, tidak berani bersuara melihat bukti kejahatan yang begitu nyata dilakukan oleh calon mitra bisnis bos mereka. Diana mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu. Segala keraguannya sirna sudah. Fikri tidak pernah mengkhianatinya.
Pemuda itu justru menjadi korban keserakahan Rendra. Dan bodohnya, Fikri memilih diam demi menjaga nama baik Diana agar tidak terseret konflik di depan karyawan. Salin rekaman ini ke flash disk. Sekarang, perintah Diana. Dan jangan ada satupun dari kalian yang membocorkan ini ke siapapun, atau besok kalian semua angkat kaki dari sini. Diana mengambil bukti digital itu dengan tangan gemetar. Malam ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Kebenaran ada di tangannya. Dan besok, ia akan memastikan Rendra membayar lunas setiap tetes air mata yang jatuh karena fitnah kejinya. Sang ratu bisnis telah kembali, dan kali ini, ia siap berperang demi cintanya. Keesokan paginya, matahari bersinar terik seolah mendukung api amarah yang sedang berkobar di dada Diana. Di ruang kerjanya, Diana duduk membelakangi pintu, menatap hiruk-pikuk kota Jakarta dari balik kaca jendela raksasa. Di mejanya, tidak ada lagi tumpukan berkas kerjasama. Yang ada hanya sebuah laptop yang menyala dan secarik surat pemutusan kontrak yang sudah ia tanda tangani dengan tinta hitam tebal. Pintu ruangan terbuka tanpa diketuk. Rendra melangkah masuk dengan senyum lebar yang memuakan. Di tangannya tergenggam sebuket bunga mawar merah impor yang mahal. Ia merasa di atas angin, yakin bahwa hari ini adalah hari penandatanganan proyek besar yang akan mengikat perusahaan mereka dan mengikat Diana kepadanya. Selamat pagi, calon istri masa depan. Lihat, mawar ini merah merekah, secantik kamu hari ini. Sudah siap tanda tangan kontrak mega proyek kita. Sapa Rendra dengan nada merayu yang dibuat-buat, sambil meletakkan bunga itu di meja Diana. Diana memutar kursi kerjanya perlahan. Wajahnya dingin, datar, dan tak tersentuh. Ia tidak melirik sedikit pun ke arah bunga itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Diana menekan tombol play pada laptop yang layarnya ia hadapkan ke arah Rendra. Senyum di wajah Rendra seketika luntur. Matanya membelalak ngeri melihat rekaman video yang berputar di layar itu. Video hitam putih yang menampilkan dirinya sendiri sedang mengendap-endap seperti pencuri, memasukkan dokumen merah ke dalam tas ransel lusuh milik Fikri. Wajah liciknya di video itu terlihat sangat jelas. Tidak bisa disangkal lagi. Ini rekayasa. Kamu dapat dari mana? Ini pasti editan orang yang mau mengadu domba kita. Elak Rendra gagap, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Diana berdiri, menatap Rendra dengan tatapan jijik. Cukup, Rendra. Berhenti bersandiwara. Aktingmu buruk sekali. Aku melihatnya sendiri dari kamera cadangan yang kamu lupakan. Dengan gerakan cepat, Diana mengambil buket mawar itu dan melemparkannya ke tempat sampah di sudut ruangan. Mulai detik ini, kontrak kerjasama antara Nusantara Corp dan perusahaan ayahmu, aku batalkan sepihak. Aku tidak sudi berbisnis dengan penipu yang menjebak orang kecil demi ego pribadinya. Rendra yang tadinya panik kini berubah menjadi berang. Wajah aslinya keluar. Ia menggebrak meja Diana dengan keras. Kamu gila, Diana? Kalau kamu batalkan kontrak ini sekarang, perusahaanmu akan kena penalti. Kamu bakal rugi miliaran rupiah. Sahammu bisa anjlok. Apa kamu mau hancurkan kerajaan bisnismu cuma gara-gara membela satu asisten kampung yang tidak berharga itu? Suara Rendra menggema di ruangan itu, penuh ancaman. Namun, Diana tidak gentar sedikit pun. Ia justru tersenyum sinis. Senyum wanita yang sudah selesai dengan segala omong kosong. Dengar baik-baik, Rendra, ucap Diana tenang namun menusuk. Uang miliaran bisa aku cari lagi. Saham bisa aku naikkan lagi. Tapi kehilangan satu-satunya orang yang tulus peduli padaku di dunia yang penuh kepalsuan ini, itu adalah kebodohan yang tidak bisa dibayar dengan uang sebanyak apapun. Diana menunjuk pintu keluar dengan jari telunjuknya yang bergetar menahan emosi. Sekarang, keluar dari kantorku. Satpam sudah menunggu di depan untuk memastikan kamu tidak membawa lari apapun selain harga dirimu yang sudah hancur. Dan jangan pernah hubungi aku lagi. Nomor kamu, akses kamu, dan nama kamu, sudah aku hapus dari hidupku. Rendra ternganga, tak percaya Diana berani mengambil risiko sebesar itu. Dengan wajah merah pada menahan malu dan marah, ia menyambar jasnya dan berjalan keluar ruangan sambil menghentak-hentakan kaki, meninggalkan Diana yang kini berdiri tegak sebagai pemenang. Diana menghela napas panjang, beban di dadanya terangkat. Ia memang kehilangan mitra bisnis, tapi ia telah mendapatkan kembali integritasnya. Dan sekarang, ia punya satu misi lagi yang jauh lebih penting,
menjemput pulang hatinya yang tertinggal di Tambora. Matahari tepat berada di atas kepala, membakar atap-atap seng di pemukiman padat penduduk Tambora. Siang itu, warga gang sempit dikejutkan oleh pemandangan yang tak lazim. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, yang harganya mungkin bisa membeli separuh rumah di gang itu, berjalan pelan dan hati-hati membelah jalanan setapak yang becek. Anak-anak kecil berlarian mengikuti di belakangnya, sementara ibu-ibu berhenti menumbuk bumbu untuk melihat siapa tamu agung yang datang. Mobil itu berhenti tepat di depan rumah petak bercat biru kusam milik Fikri. Fikri, yang saat itu sedang duduk di teras sambil memijat kaki ibunya yang bengkak, terbelalak kaget. Ia mengenali plat nomor mobil itu. Jantungnya berdegup kencang. Apakah Rendra belum puas menghancurkannya dan kini mengirim orang untuk mengusirnya dari Jakarta? Namun, dugaan Fikri salah besar. Pintu mobil terbuka, dan turunlah Diana. Wanita itu tidak mengenakan setelan kantor yang kaku, melainkan gaun sederhana berwarna putih gading. Ia melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan mata yang sembab sisa tangisan semalam. Tanpa ragu sedikitpun, Diana melangkah menginjak tanah becek, mengabaikan sepatu mahalnya yang kotor terkena lumpur. Fikri buru-buru berdiri, tubuhnya tegang. Bu Diana, ada apa ibu kesini? Kalau mau minta ganti rugi soal dokumen itu, saya... Belum sempat Fikri menyelesaikan kalimatnya, Diana sudah berlutut di hadapan ibu Fikri yang duduk di kursi roda tua. Fikri ternganga. Seorang CEO angkuh berlutut di teras rumah kumuh? Bu, suara Diana bergetar, ia meraih tangan keriput ibu Fikri dan menciumnya takzim. Saya datang untuk minta maaf. Saya bodoh, karena telah menuduh anak ibu yang paling jujur ini sebagai pencuri. Fikri tidak salah, Bu. Saya yang salah karena tidak melindunginya. Ibu Fikri tersenyum teduh, tangan tuanya mengelus rambut Diana yang halus. Orang baik itu ujiannya memang berat. Neng, ibu sudah maafkan, yang penting Neng sadar. Diana kemudian berdiri dan beralih menatap Fikri. Tatapannya penuh penyesalan sekaligus harapan. Fikri, maafkan saya. Saya sudah tahu semuanya. Rendra yang menjebakmu. Saya sudah membuang Rendra jauh-jauh dari hidup saya. Fikri menghela napas lega, beban berat yang menghimpit dadanya seminggu ini sirna seketika. Saya sudah maafkan ibu dari dulu. Saya cuma takut ibu kenapa-napa kalau saya lawan Pak Rendra. Diana menggeleng kuat. Kamu tidak perlu takut lagi. Mulai sekarang, saya yang akan menjagamu. Kemasi barang-barangmu, Fikri. Kita kembali ke kantor. Fikri tersenyum kecut, menggaruk kepalanya yang tak gatal. Wah, jadi asisten lagi ya, Bu? Siap, nanti saya ambil seragam saya. Tidak, potong Diana tegas, membuat Fikri bingung. Posisi asisten pribadi sudah saya hapus untukmu. Saya tidak mau kamu cuma jadi bayangan yang melayani saya. Saya melihat potensi besar di otakmu itu. Diana mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya dan menyerahkannya pada Fikri. Ini surat penerimaan beasiswa penuh di Universitas Bisnis terbaik di Jakarta. Perusahaan yang akan biayai kuliahmu sampai lulus. Dan mulai besok, kamu diangkat menjadi junior manajer operasional. Kamu akan belajar memimpin, bukan melayani. Fikri gemetar memegang amplop itu. Matanya berkaca-kaca. Mimpi untuk kuliah yang sudah lama ia kubur karena kemiskinan, kini bangkit kembali di depan matanya. Bu, ini serius? Saya cuma lulusan SMK, ucap Fikri terbata-bata. Ijazah hanyalah kertas, Fikri. Tapi integritas dan kecerdasan emosional yang kamu punya, itu tidak diajarkan di kampus manapun. Saya butuh partner yang bisa saya percaya untuk membangun kembali perusahaan ini. Apakah kamu bersedia? Tanya Diana sambil mengulurkan tangannya. Fikri menatap ibunya, yang mengangguk mantap sambil menyeka air mata bahagia. Fikri kemudian menatap Diana, wanita yang telah menghancurkan sekaligus membangunkan kembali harapannya. Dengan senyum lebar yang memancarkan semangat baru, Fikri menjabat tangan Diana erat. Siap, Bu Bos. Maksud saya, siap, Bu Partner. Siang itu, di gang sempit Tambora, sebuah takdir baru terukir. Fikri bukan lagi sekadar pemuda pinggiran, ia adalah berlian yang siap diasah untuk bersinar terang. Waktu berputar begitu cepat. 1 tahun telah berlalu sejak Fikri menanggalkan seragam asistennya
dan menggantinya dengan jas manajer, serta tas berisi buku-buku tebal perkuliahan. Transformasi Fikri sungguh di luar dugaan siapapun. Otaknya yang cerdas, yang selama ini terpendam karena kemiskinan, kini diasah tajam oleh pendidikan formal di universitas dan pengalaman langsung di lapangan. Fikri menjelma menjadi sosok junior manager yang disegani, bukan karena ia anak emas bos, tapi karena idenya yang selalu solutif dan membumi. Di ruang rapat, Fikri seringkali menjadi jembatan antara manajemen atas yang kaku dengan realita di lapangan. Saat manajer lain sibuk bicara teori langit, Fikri bicara soal teknis manusiawi. Kita tidak bisa memotong anggaran kesejahteraan buruh pabrik hanya demi efisiensi angka di kertas. Pak, argumen Fikri dalam sebuah rapat direksi, suaranya tenang namun berwibawa. Kalau mereka sejahtera, produksi naik. Kalau mereka diperas, mesin rusak pun mereka masa bodoh. Kita butuh loyalitas, bukan cuma robot. Diana yang duduk di ujung meja tersenyum bangga. Ia melihat Fikri bukan lagi sebagai bawahan yang harus dilindungi, melainkan sebagai partner setara yang bisa diandalkan. Namun, momen paling menarik bukanlah saat mereka berdebat soal angka, melainkan saat lampu-lampu kantor mulai padam dan hanya menyisakan mereka berdua yang lembur di ruangan Diana. Disinilah tembok formalitas itu runtuh, digantikan oleh kedekatan yang membuat siapapun yang melihatnya akan tersipu malu. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 10. Diana tampak frustrasi memijat keningnya, buntu menghadapi strategi pemasaran yang macet. Arg, kenapa semua ide ini rasanya hambar ya? Fikri, saya butuh sesuatu yang meledak. Keluh Diana sambil melempar pulpennya ke meja. Fikri yang sedang duduk di sofa sambil memangku laptop, menutup bukunya. Ia berjalan mendekati meja Diana, lalu menyodorkan sebungkus coklat batang yang sudah ia patahkan kecil-kecil. Ibu itu bukan kehabisan ide, cuma kehabisan glukosa. Makan dulu, ucap Fikri santai. Diana cemberut, tapi tangannya tetap mengambil coklat itu. Kamu ini, mentang-mentang nilai semestermu A terus. Sekarang berani ceramahi saya ya? Fikri terkekeh. Ia mencondongkan tubuhnya ke meja, menunjuk layar laptop Diana. Coba target pasarnya digeser sedikit ke komunitas ibu muda, Bu. Jangan fokus ke sosialita terus. Ibu-ibu muda itu, Menteri Keuangan, yang sesungguhnya. Kalau mereka suka, suami mereka pasti beli. Mata Diana berbinar. Ide sederhana itu seperti kunci yang membuka pintu buntu di kepalanya. Benar juga. Kenapa saya nggak kepikiran sampai ke situ? Kamu jenius, Fikri. Tanpa sadar, karena terlalu gembira, Diana menepuk lengan Fikri keras-keras. Fikri yang gemas melihat tingkah bosnya yang seperti anak kecil yang baru menemukan mainan, melakukan hal yang nekat. Tangan besarnya terulur, mengacak-acak rambut Diana yang tertata rapi. Nah, gitu dong. Pintar juga murid saya ini, goda Fikri lembut, suaranya rendah. Hening. Gerakan tangan Fikri terhenti di puncak kepala Diana. Diana terpaku, matanya menatap lekat ke manik mata Fikri. Jarak wajah mereka begitu dekat. Wajah Diana yang biasanya dingin kini memerah padam, semerah tomat matang. Jantungnya berdegup tidak karuan, lebih kencang daripada saat saham perusahaan anjlok. Fikri yang sadar telah melampaui batas, buru-buru menarik tangannya sambil berdeham canggung. Maaf, Bu. Refleks. Rambut ibu ada nyamuknya tadi. Diana tertawa kecil, tawa yang terdengar gugup namun bahagia. Alasanmu jelek sekali, Pak Manajer. Di luar ruangan kaca itu, beberapa staf yang kebetulan lewat hanya bisa senyum-senyum sendiri. Gosip tentang kapal, Diana dan Fikri yang mulai berlayar sudah menjadi rahasia umum yang didoakan oleh seluruh karyawan satu gedung. Mereka tahu, hanya Fikri yang bisa menaklukkan hati sang Ratu Es. 6 bulan berlalu sejak kedekatan di ruang kerja itu, malam ini menjadi puncak pembuktian bagi Fikri. Ballroom sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan telah disulap menjadi lautan cahaya kristal dan bunga segar. Para petinggi perusahaan, pejabat negara, dan taipan bisnis berkumpul untuk menghadiri malam penganugerahan tender proyek infrastruktur nasional. Nilai proyeknya fantastis, mencapai triliunan rupiah, angka yang cukup untuk menutup lubang kerugian yang ditinggalkan oleh pemutusan kontrak Rendra setahun lalu. Suasana di meja bundar nomor 1, tempat tim Nusantara Corp duduk, terasa sangat tegang.
Diana meremas tangannya yang dingin di atas pangkuan. Ia tahu, ini adalah pertaruhan terakhir. Jika mereka kalah, perusahaan akan mengalami masa sulit. Namun, Fikri yang duduk di sebelahnya tampak tenang. Pemuda itu mengenakan tuxedo hitam pekat dengan dasi kupu-kupu. Penampilannya begitu berkelas, nyaris tak menyisakan jejak pemuda lusuh dari Tambora. Fikri menepuk pelan punggung tangan Diana, menyalurkan ketenangan tanpa kata. Lampu ruangan meredup, sorot lampu sorot mengarah ke panggung. Sang pembawa acara membuka amplop emas dengan gerakan lambat yang menyiksa jantung. Dan pemenang tender mega proyek Jembatan Nusantara, dengan konsep inovatif, membangun tanpa menggusur, jatuh kepada Nusantara Corp. Suara tepuk tangan membahana, menggema memenuhi ruangan bak guruh di musim hujan. Diana terlonjak kaget. Ia menutup mulutnya tak percaya. Matanya berkaca-kaca menatap Fikri. Tanpa sadar, ia memeluk Fikri erat di depan ratusan pasang mata, melupakan etika kaku seorang CEO. Fikri tersenyum lebar, membalas pelukan itu sejenak sebelum berdiri gagah melangkah menuju podium. Di atas panggung, di bawah sorot lampu yang menyilaukan, Fikri berdiri tegak. Ia memegang piala emas itu, namun matanya tidak tertuju pada kamera wartawan. Tatapannya menembus kerumunan, lurus mengunci manik mata Diana yang duduk di barisan depan. Fikri mendekatkan bibirnya ke mikrofon. Ruangan seketika hening, menunggu kata-kata sang bintang baru. Hadirin sekalian, suara bariton Fikri terdengar mantap dan berwibawa. Kemenangan ini seringkali dinilai dari angka 0 di belakang rupiah. Tapi bagi saya, kemenangan ini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Fikri menarik napas sejenak, suaranya sedikit bergetar menahan haru. Setahun yang lalu, saya hanyalah seorang pemuda yang berdiri di tengah hujan dengan sepatu yang solnya sudah lepas, memandang gedung-gedung tinggi ini sebagai mimpi yang tak tersentuh. Saya tidak punya apa-apa selain doa seorang ibu dan keberanian untuk jujur. Namun, lanjut Fikri, matanya kini berkaca-kaca, ada satu wanita hebat yang tidak melihat sepatu lusuh saya. Dia melihat hati saya. Dia memberikan payung saat saya kehujanan, dan memberikan sayap saat saya ingin terbang. Kemenangan ini bukan karena saya hebat. Kemenangan ini saya persembahkan untuk dia, Ibu Diana, kompas hidup saya yang mengajarkan bahwa berlian tetaplah berlian meski terbenam di dalam lumpur. Fikri mengangkat pialanya tinggi-tinggi ke arah Diana. Terima kasih, Bu. Ini untuk Anda. Seluruh ruangan berdiri, memberikan standing ovation. Tepuk tangan riuh kembali meledak. Kali ini lebih hangat dan emosional. Di kursinya, pertahanan Diana runtuh total. Air mata bahagia mengalir deras di pipinya yang merona. Ia tidak peduli riasan wajahnya luntur. Malam itu, di hadapan dunia, ia merasa menjadi wanita paling bangga dan paling dicintai. Fikri bukan hanya memenangkan proyek, ia telah memenangkan hati semua orang, dan yang terpenting, ia telah mengukuhkan tempatnya sebagai raja di hati Diana. Seminggu setelah malam penganugerahan yang megah itu, Fikri mengajak Diana untuk kabur sejenak dari hiruk-pikuk dunia bisnis. Bukan ke restoran mewah atau klub malam eksklusif, melainkan ke hutan kota GBK di sore hari. Langit Jakarta sedang berbaik hati, melukis semburat jingga keunguan yang mempesona di ufuk barat, menciptakan latar belakang romantis yang alami. Mereka berjalan santai menyusuri jalan setapak, menikmati angin sore yang menerpa wajah. Diana telah menanggalkan high heels menyiksanya dan menggantinya dengan sepatu kets putih yang serasi dengan milik Fikri. Keduanya terlihat seperti pasangan muda biasa yang sedang dimabuk asmara, bukan dua eksekutif papan atas. Kamu tahu, Di, ucap Fikri memecah keheningan, matanya menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di kejauhan. Dulu, setiap kali lewat sini naik motor butut, aku cuma berani melihat pucuk gedung itu sambil mimpi. Rasanya jauh sekali, seperti langit dan bumi. Tapi sekarang, aku berdiri di sini, menggenggam tangan wanita yang punya gedung itu. Diana tertawa renyah, mengeratkan genggaman tangannya di jari-jari Fikri. Dan wanita itu sangat beruntung punya kamu, Fikri. Oh ya, bagaimana kabar ibu? Kemarin aku kirim buah, tapi belum sempat mampir. Wajah Fikri seketika berbinar cerah saat ibunya disebut. Alhamdulillah, Di. Itu juga berkat kamu. Sejak gaji saya cukup untuk bawa ibu terapi rutin dan beli obat paten, ibu sudah sembuh total.
Kursi rodanya sudah kami lipat dan simpan di gudang. Sekarang ibu malah hobi senam pagi sama ibu-ibu PKK. Katanya, dia harus sehat biar kuat gendong cucu nanti. Mendengar kata cucu, pipi Diana bersemu merah. Ia memalingkan wajah, pura-pura melihat bunga, mencoba menyembunyikan senyum malunya. Fikri tiba-tiba menghentikan langkahnya tepat di bawah pohon rindang yang menghadap ke danau buatan. Ia memutar tubuhnya menghadap Diana. Wajahnya berubah serius namun teduh. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua. Jantung Diana seakan berhenti berdetak. Fikri, kamu. Fikri tidak berlutut seperti di film-film yang dramatis. Ia hanya berdiri tegak, menatap mata Diana dalam-dalam, menyetarakan posisi mereka sebagai partner hidup. Ia membuka kotak itu. Isinya bukan berlian sebesar biji jagung yang menyilaukan mata, melainkan sebuah cincin emas putih dengan desain sederhana, dua alur yang berbeda namun menyatu di tengah, mengapit sebuah permata kecil yang anggun. Diana, suara Fikri terdengar lembut, bercampur dengan getaran gugup yang jujur. Cincin ini tidak semahal koleksi perhiasanmu di brankas. Tapi cincin ini dibeli dari tabungan pertamaku sebagai manajer, murni hasil keringatku sendiri, tanpa sepeser pun uang perusahaan. Fikri mengambil napas dalam, lalu melanjutkan, aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah, karena itu mustahil. Tapi aku berjanji, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, aku akan selalu ada untuk membuatkan teh jahe saat perutmu sakit, menjadi pendengar saat duniamu berisik, dan menjadi rumah tempatmu pulang. Diana, maukah kamu menikah denganku? Bukan sebagai bos dan asisten, tapi sebagai teman hidup selamanya. Air mata Diana tumpah. Namun kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata bahagia yang membuncah. Ia tidak butuh waktu untuk berpikir. Segala keraguan di masa lalunya telah dihapus oleh ketulusan pria di hadapannya. Ya, Fikri. Ya, jawab Diana dengan suara serak. Aku mau jadi rumahmu juga. Fikri tersenyum lega, tangannya sedikit gemetar saat menyematkan cincin itu di jari manis Diana. Pas sekali. Detik berikutnya, Diana menghambur ke pelukan Fikri, membenamkan wajahnya di dada bidang yang selama ini menjadi sandarannya. Di bawah langit senja Jakarta yang menjadi saksi, dua hati yang berasal dari dunia berbeda itu, akhirnya resmi terikat dalam satu janji suci. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Berbeda dengan ekspektasi banyak orang yang mengira Diana akan menggelar pesta pernikahan mewah di Grand Ballroom Hotel berbintang dengan ribuan tamu VIP, Diana dan Fikri justru memilih konsep yang jauh lebih hangat dan intim. Sebuah pesta kebun outdoor di sebuah villa asri di kawasan Puncak, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, menjadi saksi penyatuan cinta mereka. Dekorasi tempat itu tampak seperti potongan negeri dongeng yang nyata. Lampu-lampu gantung fairy lights berwarna kuning hangat terbentang di antara pepohonan pinus, memayungi deretan meja kayu panjang yang dihiasi bunga-bunga lili putih dan dedaunan segar. Tidak ada kursi pelaminan yang tinggi menjulang seperti singgasana raja. Yang ada hanyalah pelaminan rendah yang sejajar dengan tamu undangan, menyimbolkan prinsip hidup Fikri dan Diana, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Fikri berdiri di ujung altar buatan yang berlatarkan pemandangan pegunungan biru. Ia tampak gagah luar biasa dalam balutan beskap modern berwarna putih gading. Jantungnya berdegup kencang, tangannya sedikit berkeringat dingin, namun senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia melihat ke arah barisan tamu. Di sana, pemandangan unik terjadi. Rekan-rekan bisnis Diana yang berjas mahal tampak asyik mengobrol dan tertawa bersama tetangga-tetangga Fikri dari Gang Tambora yang berpakaian batik sederhana. Dua dunia yang dulu terpisah jurang status sosial, kini melebur menjadi satu dalam tawa bahagia. Alunan musik orkestra akustik mulai terdengar lembut, menandakan kedatangan sang mempelai wanita. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk taman. Diana melangkah masuk didampingi ayahnya. Detik itu, napas Fikri seolah berhenti. Diana terlihat begitu memukau, bukan dengan riasan tebal yang mengubah wajah, melainkan riasan natural yang memancarkan kecantikan alaminya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih senada dengan Fikri, dengan ekor panjang yang menyapu rumput hijau. Di tangannya, ia memegang buket bunga liar yang sederhana namun elegan. Mata Diana berbinar, tidak ada lagi sorot mata dingin sang CEO, yang ada hanyalah tatapan penuh cinta seorang wanita yang telah menemukan rumahnya.
Saat tangan Diana diserahkan oleh ayahnya ke tangan Fikri, suasana hening yang sakral menyelimuti taman itu. Saya terima nikah dan kawinnya Diana binti Darmawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Fikri lantang dan mantap dalam satu tarikan napas, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Sah? Seru para saksi serempak. Air mata haru tak dapat dibendung lagi. Ibu Fikri, yang kini sudah sehat sepenuhnya dan bisa berjalan tanpa kursi roda, maju memeluk kedua mempelai. Wanita tua itu menangis sesenggukan di bahu Diana. Terima kasih, Neng Diana. Terima kasih sudah mau menerima anak ibu apa adanya. Sekarang Neng bukan lagi bosnya Fikri, tapi anak perempuan ibu, Isa ibu Fikri tulus. Diana membalas pelukan itu tak kalah erat, tak peduli kebaya mahalnya basah oleh air mata. Ibu jangan panggil Neng lagi. Panggil Diana saja, Bu. Diana yang beruntung punya ibu dan Fikri. Pesta itu berlanjut hingga malam dengan suasana yang begitu cair dan penuh kehangatan. Tidak ada protokoler kaku. Fikri dan Diana berkeliling menyapa tamu. Bahkan Fikri sempat melepaskan jasnya untuk berjoget santai bersama teman-teman ojolnya dulu yang diundang khusus. Tawa lepas Diana saat melihat tingkah konyol suaminya menjadi pemandangan terindah malam itu. Di bawah taburan bintang dan cahaya lampu taman, Fikri dan Diana berdansa pelan, merayakan kemenangan cinta mereka yang berhasil menembus batas logika dan status sosial. Meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta dan tumpukan dokumen perusahaan yang tak ada habisnya, Fikri dan Diana terbang melintasi zona waktu menuju kepingan surga yang jatuh di Maluku Tengah, Banda Neira. Tidak ada dering telepon, tidak ada notifikasi email mendesak, dan tidak ada kemacetan. Yang ada hanyalah hamparan laut biru safir yang jernih sebening kristal, aroma rempah pala yang samar tercium di udara, dan kemegahan gunung api Banda yang menjulang gagah seolah menyambut kedatangan pengantin baru itu. Bagi Diana yang terbiasa menghabiskan liburan musim panas di butik-butik Paris atau kafe-kafe London, Banda Neira adalah kejutan budaya yang menakjubkan. Ia tidak menyangka negerinya sendiri memiliki tempat sedamai dan seindah ini. Pagi itu, mereka memutuskan untuk berkeliling Pulau Neira bukan dengan mobil mewah ber-AC, melainkan dengan sepeda ontel sewaan. Fikri mengayu di depan dengan santai, sementara Diana mengikuti di belakang dengan sepeda keranjang, tertawa lepas saat rok pantai panjangnya berkibar ditiup angin laut. Mas, pelan-pelan, aku takut nabrak ayam tetangga. Seru Diana panik namun gembira saat mereka melewati jalanan kota tua yang sempit, diapit oleh bangunan-bangunan kolonial bersejarah yang megah namun sunyi. Fikri menoleh ke belakang, tersenyum jahil yang membuat mata sipitnya menyemyepit. Ayo dong, Bu Bos. Masa memimpin ribuan karyawan berani dan galak? Sama ayam kampung saja takut? Kejar aku kalau bisa. Siang harinya, petualangan mereka berlanjut ke laut. Mereka menyewa sebuah perahu kecil atau ketinting untuk menyeberang ke spot snorkeling terkenal di Lava Flow. Disinilah momen menggemaskan itu terjadi. Melihat perahu kayu yang kecil dan bergoyang-goyang dihempas ombak pelan di dermaga, wajah Diana seketika pucat. Ia mencengkeram lengan Fikri kuat-kuat hingga kukunya memutih, kakinya terpaku di ujung dermaga, enggan melangkah masuk. Mas, ini aman? Kecil banget perahunya. Kalau terbalik gimana? Aku nggak bisa berenang di laut dalam. Mas? Cicit Diana ketakutan, sifat manjanya yang jarang terlihat kini keluar sepenuhnya. Fikri dengan sigap melompat lebih dulu ke atas perahu, menyeimbangkannya, lalu mengulurkan tangannya yang kokoh ke arah Diana. Ia menatap mata istrinya dengan sorot menenangkan yang selalu berhasil meluluhkan hati Diana sejak dulu. Percaya sama aku, sayang. Dulu aku kan rajanya jalanan aspal Jakarta, sekarang aku sudah upgrade skill jadi penguasa lautan. Tenang saja, kan ada aku, mantan tukang ojek yang sekarang merangkap jadi nahkoda cintamu. Aku nggak akan biarkan kamu lecet sedikit pun. Sini, pegang tanganku. Diana tertawa mendengar gombalan receh suaminya itu, rasa takutnya perlahan sirna digantikan rasa aman. Ia menyambut tangan Fikri dan melompat masuk. Sepanjang perjalanan membelah laut Banda yang tenang, Diana memeluk pinggang Fikri erat-erat dari samping, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya sambil menikmati percikan air laut yang segar menerpa wajah mereka. Hari itu ditutup dengan makan malam romantis di ujung dermaga kayu tepat saat matahari terbenam. Langit Banda berubah warna menjadi gradasi ungu dan oranye yang magis, memantul indah di permukaan air. Di bawah temaram lampu badai yang syahdu, sambil menyantap ikan bakar bumbu kenari khas Banda, Fikri dan Diana saling bertatapan dalam diam.
Tidak perlu banyak kata-kata puitis. Suara debur ombak dan hembusan angin sepau-sepau sudah cukup mewakilkan rasa syukur mereka yang tak terhingga. Di ujung timur Indonesia ini, dunia rasanya benar-benar hanya milik mereka berdua. 3 tahun telah berlalu, waktu yang cukup untuk mengubah benih cinta menjadi pohon kehidupan yang rindang dan kokoh. Pagi itu, di sebuah rumah bergaya tropis modern di pinggiran Jakarta Selatan, suara tawarnya seorang balita memecah keheningan, menggantikan dering telepon bisnis yang dulu selalu menghantui hari-hari Diana. Di ruang tengah yang hangat, terlihat Fikri yang kini menjabat sebagai direktur operasional, sedang berguling-guling di atas karpet tebal. Ia tidak sedang memimpin rapat atau meninjau proyek, melainkan sedang menjadi kuda-kudaan bagi Arka, putra pertamanya yang baru berusia 2 tahun. Pria yang dulu dipandang sebelah mata karena jaket ojol hijaunya, kini adalah sosok ayah idaman yang cekatan mengganti popok dan membuat susu, keterampilan merawat orang lain yang memang sudah mendarah daging dalam dirinya. Sementara itu, Diana duduk bersandar di sofa empuk sambil mengelus perutnya yang membuncit, mengandung calon anak kedua mereka. Wajahnya tidak lagi datar dan dingin. Aura keibuan memancar kuat, membuatnya terlihat jauh lebih cantik dan bersahaja. Di tangannya, ia memegang sebuah album foto tua. Ia tersenyum geli melihat lembaran foto di halaman pertama, foto candid Fikri yang tertidur di lantai kamar rumah sakit saat menjaga Diana dulu, dengan mulut sedikit terbuka. "Mas, lihat deh," panggil Diana lembut. Siapa sangka ya, asisten yang dulu berani membuang kopi hitam mahalku dan menggantinya dengan teh jahe kampung, sekarang malah jadi ayah dari anak-anakku. Fikri berhenti bermain, lalu mendudukkan Arka di pangkuannya. Ia menatap istrinya dengan tatapan memuja yang tak pernah pudar. Dan siapa sangka, bos galak yang dulu kalau marah bisa bikin satu gedung gemetar, sekarang jadi istri paling manja yang kalau tidur harus dipeluk terus. Mereka tertawa bersama. Tawa yang terdengar begitu lepas dan bebas. Tidak ada lagi sekat status sosial, tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Fikri kemudian beranjak duduk di samping Diana, merangkul bahu istrinya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggendong Arka. Mereka menatap dinding ruang tamu yang dihiasi foto pernikahan mereka di taman dan foto bulan madu di Banda Neira. Di sana, di rumah yang penuh cinta itu, Fikri dan Diana telah membuktikan satu hal kepada dunia, bahwa cinta sejati tidak memandang dari mana kita berasal, atau seberapa tebal dompet kita. Cinta sejati adalah tentang keberanian untuk menerima kekurangan, ketulusan untuk saling melengkapi, dan tekad untuk tumbuh bersama melewati badai. "Terima kasih sudah menjadi takdirku, Mas," bisik Diana sambil menyandarkan kepalanya di bahu kokoh Fikri. "Terima kasih sudah memberikan rumah untuk hatiku, sayang," balas Fikri sambil mengecup kening Diana. Dan begitulah kisah perjalanan cinta mereka berakhir bahagia. Namun kehidupan mereka yang penuh warna baru saja dimulai. Sebuah bukti nyata bahwa sepatu lusuh pun pantas melangkah di istana, asalkan kaki yang memakainya melangkah dengan kejujuran dan ketulusan hati. Nah, Sobat Ken Arok Productions, itulah akhir dari kisah perjalanan cinta Fikri dan Diana yang penuh liku. Bagaimana? Apakah hati kalian ikut merasa hangat? Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan orang lain hanya dari penampilan luarnya, karena di balik pakaian sederhana, mungkin tersimpan hati seluas samudra. Terima kasih sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, bagian mana yang paling bikin kalian baper? Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Salam hangat dan sukses selalu untuk kalian semua.